Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang telah mempertemukan kita dalam satu kegiatan yang baik ini. Dan kita juga mencurahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga umat ini telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Saya Muhammad Yasa Afroni sebagai Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Malang. Saya akan menyampaikan sedikit materi dari program studi kami bagi para mahasiswa baru angkatan tahun 2020 dalam rangka OSIKA Maba, orientasi studi dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di sini saya akan berbicara mengenai visi misi Prodi Teknik Elektro. Visi adalah cara pandang ya dari Prodi Teknik Elektro, dan misi adalah program yang dilakukan oleh Prodi Teknik Elektro untuk mencapai visi tersebut. Visi juga bisa dianggap sebagai cita-cita yang mana harus dilakukan misi atau kegiatan-kegiatan untuk memperoleh cita-cita tersebut, untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang berikutnya saya akan berbicara tentang dosen-dosen teknik elektro, personil yang ada di Prodi Teknik Elektro, tenaga-tenaga pengajar, kemudian saya akan bicara tentang laboratorium dan kurikulum di Prodi Teknik Elektro. Mengenai visi program studi teknik elektro, Prodi Teknik Elektro ingin menjadi program studi yang berkualitas, profesional, bermanfaat, dan berakhlakul karimah yang dilandasi oleh akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita di sini belajar di sebuah universitas Islam, di mana amalan itu adalah satu hal yang penting, akidah adalah satu hal yang penting, yang karena itu semua adalah mendasari untuk memperkuat karakter bagi seorang mahasiswa atau seorang lulusan, sehingga dia ini adalah seorang yang memahami teknologi tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk dapat mengamalkan Islam di dalam kehidupannya. Untuk mencapai visi tersebut, maka Prodi Teknik Elektro memiliki kegiatan atau misi, yaitu melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sarjana berkualitas dan profesional di bidang teknik elektro. Jadi diharapkan sistem pendidikan yang kita laksanakan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional di bidangnya, dan lulusan ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan berakhlakul karimah, memiliki karakter yang kuat dengan landasan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan ilmu teknik elektro melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah yang ada di masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau yang pertama itu adalah menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajarannya, perkuliahan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua ini adalah pengembangan ilmu melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengembangan ilmu ini biasanya juga terkait dengan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga para mahasiswa itu akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam kegiatan penelitian dosen yang berkolaborasi dengan para mahasiswa, dan juga untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, dosen bersama mahasiswa. Yang ketiga, Universitas Islam Malang itu mempunyai jaringan yang baik ya dengan masyarakat dan juga berbagai institusi di luar kampus, sehingga kita juga di Prodi Teknik Elektro ingin supaya riset dan pelayanan masyarakat yang kita lakukan itu dapat kita perkuat dengan melakukan kerjasama dengan institusi-institusi terkait. Saya lanjutkan dengan profil lulusan program studi teknik elektro. Sesuai dengan visi dan misi program studi untuk menciptakan lulusan dengan karakter yang menguasai teknologi dan secara profesional dalam berbagai bidangnya,
Maka profil lulusan teknik elektro berdasarkan pada research tadi telah ditetapkan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu konsultan di bidang teknik elektro dan kontraktor di bidang teknik elektro. Kedua, profil ini adalah bergerak di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan juga termasuk pengawasan proyek-proyek kelistrikan. Dan berikutnya adalah pendidik di bidang teknik elektro bersekolah menengah, baik SMP atau madrasah tsanawiyah SMK maupun SMA maupun madrasah aliyah. Ini adalah profil di mana lulusan akan menjadi pendidik baik sebagai guru atau trainer yang mendidik siswa-siswa untuk menjadi alumni yang dapat menguasai bidang-bidang yang sesuai dengan kejuruan mereka di teknik elektro. Dan yang keempat adalah teknopreneur produk teknik elektro. Ya. Di sini ditampilkan lebih tebal dikarenakan yang nomor 4 ini adalah profil unggulan di program studi teknik elektro. Teknopreneur ini adalah seorang wirausahawan yang menguasai teknologi dan dapat merancang produk-produk teknologi baik berupa produk barang ataupun berupa jasa yang dengan memanfaatkan teknologi maka mulai dari produksi kemudian sampai dengan pemasaran maka dapat dilakukan oleh seorang teknopreneur produk teknik elektro. Teknopreneur ini di antara contohnya ya kalau misalkan istilahnya masih asing bagi kita seperti Bill Gates atau Steve Jobs dengan produknya seperti Apple, ya, iPhone maupun iPad, kemudian Bill Gates dengan produknya berupa Microsoft, termasuk juga Bapak Nadiem Makarim yang sekarang ini menjadi Menteri Pendidikan. Beliau juga adalah seorang teknopreneur yang menciptakan aplikasi Gojek. Dengan aplikasi-aplikasi maupun produk-produk yang telah diciptakan oleh mereka, maka bermanfaat bagi masyarakat dan dengan sendirinya yang punya produk dapat memperoleh keuntungan finansial. Yang demikian ini sekarang menjadi penting dikarenakan pada saat ini, pada saat revolusi teknologi, revolusi industri 4.0, maka dukungan teknologi akan lebih mudah diperoleh dan juga untuk melakukan kolaborasi dalam rangka mendesain produk, menawarkan produk sampai dengan transaksi jual beli produk, maka bisa dilakukan dengan lebih mudah. Maka profil yang nomor 4 ini merupakan profil unggulan yang berusaha membantu mahasiswa untuk menjadi lulusan yang siap di era revolusi industri 4.0. Saya lanjutkan dengan dosen-dosen yang akan mendampingi kalian para mahasiswa di program studi teknik elektro. Tentang saya sendiri Muhammad Yas Afroni, STMT PhD. Saya sebagai ketua program studi di Prodi Teknik Elektro. Mungkin kalau mata kuliah yang biasa saya pegang ini adalah di bidang teknik tenaga listrik, dan studi saya banyak belajar tentang power quality, ya, yaitu sinyal-sinyal kelistrikan, termasuk di antara yang cacat, yang berpotensi untuk menjadi masalah, berpotensi untuk menimbulkan masalah bagi peralatan listrik. Dan ini disebut sebagai bidang kajian power quality. Saya meneliti dalam bidang power quality dan juga alat yang digunakan untuk melakukan analisa itu adalah sinyal processing atau pemrosesan sinyal. Saya juga mengajar mata kuliah microcontroller, PLC, dan aplikasi microcontroller. Di sebelah saya ini adalah Pak Bambang Minto, STMT. Beliau sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Elektro. Beliau mengurus bagian administrasi dan juga pengurusan skripsi, mulai dari proposal, seminar proposal, ujian skripsi, sampai dengan selesainya perkuliahan itu nanti akan diperoleh transkrip. Maka kalian akan banyak dibantu oleh Pak Bambang Minto ini. Beliau ini juga dari bidang desain tenaga listrik dan mengajar juga sebagian mata kuliah teknik informatika
dan juga membantu para mahasiswa di bidang microcontroller untuk skripsi, Arduino maupun expert system. Yang berikutnya adalah dosen kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hari Santoso, MS. Beliau juga dari bidang sistem tenaga listrik, dan beliau berpengalaman untuk merancang, mendesain sampai menjalankan dan memasangkan pembangkit listrik mikrohidro, yaitu pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang biasa dipasang di daerah-daerah dengan aliran air yang tidak besar, sehingga pembangkit ini bisa dipasang tanpa membutuhkan konstruksi sipil. Beliau ini adalah ahli di bidang mikrohidro dan juga ahli dalam bidang perancangan mesin-mesin listrik. Di sebelah beliau ini adalah Bapak Haji Muhammad Taqiyuddin, STMT. Beliau juga adalah sebagai wakil dekan 1, yaitu di bidang akademik. Beliau juga dari bidang sistem tenaga listrik dan biasa mengajar mata kuliah instalasi listrik dan sistem kompilasi. Sistem kompilasi ini adalah bidang teknik informatika. Beliau juga mengajar sebagian mata kuliah teknik informatika. Yang berikutnya adalah Pak Sugiono, STMT. Beliau dari bidang teknik telekomunikasi, biasa mengajar mata kuliah teknik telekomunikasi, mata kuliah medan elektromagnetik, dan membimbing mahasiswa yang mengambil skripsi di bidang teknik telekomunikasi atau bidang-bidang yang terkait dengan telekomunikasi. Di sebelah beliau ini adalah Bu Oktavia Melvansen, STMT. Beliau bidang kajiannya adalah teknik elektronika, mengajar mata kuliah teknik elektronika dan teknik digital, dan beberapa mata kuliah di bidang teknik informatika. Berikutnya ini adalah Bapak Effendi Wirataruna, STMSC. Perlu saya sampaikan bahwa beliau ini akan menjadi dosen wali kalian mahasiswa baru angkatan 2020. Beliau juga adalah sebagai koordinator lab teknik elektro dan juga berasal dari kajian sistem tenaga listrik dan memiliki bidang kajian khusus mengenai tenaga listrik, yaitu mengenai smart grid. Smart grid adalah jaringan cerdas di mana dengan adanya smart grid ini bisa dilakukan koneksi dengan berbagai sumber tenaga listrik yang terbarukan, di mana sumber tenaga listrik terbarukan adalah alternatif yang paling potensial untuk dapat menghasilkan energi pada saat ini. Yang berikutnya adalah Pak Insinyur Bambang Busulo, MT. Maaf, sepertinya saya belum memperolehnya. Beliau dari sistem tenaga listrik dan memiliki bidang kajian mengenai pembangkit energi alternatif dan sistem distribusi. Setelah itu ada Pak Susilo. Pak Susilo ini berasal dari kajian sistem tenaga listrik dan merupakan ahli dan praktisi pada bidang elektronika. Beliau juga sebagai konsultan atau kontraktor di bidang kelistrikan dan biasa mengajar mata kuliah tenaga listrik, instalasi listrik. Di sebelah beliau ini adalah dosen baru di teknik elektro, baru mulai mengajar semester ini, ya, Pak Andi Syarahman, Eskom, Mkom. Beliau nanti memegang mata kuliah, beberapa mata kuliah di teknik informatika termasuk pemrograman komputer. Yang dua lagi ini adalah dosen baru, Pak Fawaidul Badri, Eskom, MT. Beliau ini mengajar beberapa mata kuliah di teknik informatika dan pemrograman komputer. Dan yang sebelah beliau adalah Pak Anang Hadi, SSTMT. Ini adalah lulusan dari PENS, Politeknik Elektronik di Surabaya, dan biasa mendesain robot dan merancang robot sampai pada menjadi juri lomba robot. Beliau belajar mengenai embedded system termasuk microcontroller dan juga akan membantu mahasiswa yang mempelajari tentang robotika. Selain dosen-dosen yang akan kalian di kelas untuk mengikuti perkuliahan, kalian juga akan melakukan beberapa praktikum yang akan dibantu oleh staf laboratorium di program studi teknik elektro. Yang pertama adalah Bu Ainun Zatia, ST. Beliau ini adalah alumni UNISMA dan menjadi penanggung jawab
di laboratorium teknik elektro. Dua ini saja dibantu oleh Mas Tausin Azmi ST, alumni Unisma juga, yang akan banyak membantu secara teknis dalam pelaksanaan praktikum sampai dengan bimbingan untuk laporan praktikum. Dan yang terakhir adalah staf administrasi program studi teknik elektro, yaitu Mbak Nurina Sari AMD. Mbak Nurina Sari biasanya berada di belakang komputer. Jika kalian masuk di lantai 1 kantor fakultas teknik, maka ini yang paling depan ini biasanya Mbak Nurina Sari yang akan membantu kalian pada masalah administrasi, termasuk ketika kalian mengambil mata kuliah, kalian harus menentukan kelas mana yang bisa kalian ikuti dan juga mengenai pemrograman KRS. Karena kita belajar di fakultas teknik, maka tentu saja kita harus dapat memahami kaidah-kaidah keteknikan. Dalam hal ini ada kaidah-kaidah kelistrikan maupun pengaturan dalam bidang kelistrikan yang harus dilakukan. Ya, pelajaran-pelajaran mengenai kelistrikan ini juga harus didukung oleh laboratorium. Di prodi teknik elektro kita ada beberapa laboratorium. Ya, nanti kalian bisa jalan-jalan ke gedung sebelah utara. Ya, di sana ada laboratorium lantai 3, dan di antara laboratorium itu ada laboratorium mesin listrik, ya, ada laboratorium sistem kontrol, laboratorium dasar elektronika dan tenaga listrik, serta laboratorium robotika. Saya akan mulai dengan laboratorium robotika. Di laboratorium ini ada beberapa robot yang kita sediakan untuk pembelajaran tentang robotika. Di sini diantaranya adalah robot turtle atau robot kura-kura. Ya, ini adalah sebuah robot beroda yang memiliki sensor kamera dan otaknya menggunakan Raspberry dan sudah dilengkapi dengan baterai yang kuat untuk dapat mendukung gerakan robot. Ya, ini adalah robot turtle bot. Dan di sebelah kanan ini ada robot open manipulator X yang merupakan robot lengan yang dapat bergerak menyerupai gerakan lengan manusia, bisa menjepit dan bisa bergerak secara bebas dengan 4 atau 5 derajat kebebasan. Ya, ini semua robot-robot ini ada di laboratorium dan dapat digunakan untuk praktikum yang sampai saat ini kita masih dalam proses pengembangan untuk mengadakan praktikum robotika. Kemudian di dalam laboratorium mesin listrik itu ada lab mesin generator dan motor yang dipasangkan seperti ini untuk dapat melakukan analisa bagaimana kinerja dari motor generator. Kemudian di sebelahnya ini ada perangkat pembangkit listrik tenaga hidro. Ini adalah hasil rancangan dari Bapak Dr. Hari Santoso. Ya, model seperti ini sudah banyak dipasang di daerah-daerah yang memiliki sumber air yang relatif kecil. Ini semuanya dapat kalian lihat dan dapat dipelajari, dapat dicoba di laboratorium mesin listrik. Berikutnya di laboratorium listrik dasar dan elektronika itu ada perangkat-perangkat untuk mempelajari konsep-konsep kelistrikan dasar. Ya, ada modul-modul praktikum seperti ini yang biru. Kemudian alat-alat ukurnya ada di sebelahnya, ada osiloskop untuk melihat sinyal yang terjadi di dalam proses di dalam modul yang biru ini. Kemudian yang sebelah kiri ini ada generator sinyal untuk mengirimkan sinyal-sinyal dengan beberapa bentuk yang berbeda untuk diproses oleh kit yang biru ini. Yang berikutnya adalah laboratorium kontrol. Di laboratorium ini ada beberapa perangkat yang penting, yaitu diantaranya adalah PLC atau Programmable Logic Controller. Ini adalah perangkat controller logika yang dapat diprogram yang biasa digunakan di industri-industri. Yang kalian lihat ini adalah kakak-kakak tingkat kalian yang sudah melakukan praktek kerja nyata di laboratorium kontrol.
Mereka ini juga yang melakukan evaluasi terhadap praktikum dan membantu staf laboratorium untuk merevisi materi-materi kajian dalam praktikum. Ini adalah perangkat utama di laboratorium kontrol yang bisa kalian lihat. Ini adalah perangkat PLC yang digunakan untuk mengendalikan motor-motor. Ini adalah motor induksi 3 fasa yang berwarna biru, dan di bawahnya ini tidak kelihatan ada kompresor yang digunakan untuk mengendalikan kontrol pneumatik. Ini adalah kontrol pneumatik yang biasa digunakan juga di industri untuk melakukan proses produksi. Personal komputer, dan juga ada server serta alat-alat untuk koneksi ke jaringan komputer dan berbagai software untuk mendesain program komputer. Kalian yang memilih konsentrasi teknik informatika akan sering melakukan kuliah sampai dengan praktikum di laboratorium ini. Mengenai kurikulum teknik elektro, di program studi teknik elektro ada 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi sistem tenaga listrik, di mana kalian harus menempuh sejumlah 144 SKS, kurang lebih ada 63 mata kuliah yang harus diselesaikan. Kemudian juga untuk teknik informatika ini adalah konsentrasi kedua yang bisa kalian pilih. Ini juga totalnya adalah 144 SKS. Ya, sistem tenaga listrik ini akan membahas mengenai berbagai aspek kelistrikan, mulai dari konsep-konsep awal, kaidah-kaidah, hukum-hukum dasar kelistrikan sampai dengan aplikasinya, dan sampai dengan praktikum mengenai sistem kelistrikan. Dan teknik informatika akan membahas mengenai dasar-dasar teknik informasi sampai dengan praktikum. Dan skripsi itu nantinya juga adalah terkait dengan bidang-bidang informatika. Kalian nanti harus menempuh kuliah kelas, ya. Kemudian juga nanti dibantu oleh praktikum di laboratorium, dan di dalam kurikulum kita itu juga ada praktik kerja nyata atau PKN yang biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan, di mana kalian bisa melakukan magang sederhana. Ya, di sana kalian juga membantu pekerjaan-pekerjaan di perusahaan apabila diizinkan. Jadi biasanya PKN ini lebih banyak menerima materi dari pendamping kegiatan yang disediakan oleh perusahaan. Kalian juga nanti akan menempuh kuliah kerja nyata atau KKN, di mana kalian akan diterjunkan ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan para mahasiswa, ya, di desa-desa, di mana kalian nanti akan bisa belajar bagaimana menangani masalah-masalah nyata di lapangan yang terjadi di masyarakat. Selain kuliah, kalian juga nanti bisa mengambil magang. Magang ini juga menjadi makin diperkuat oleh kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka yang sekarang ini didengungkan oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini terutama adalah Bapak Menteri Nadiem Makarim. Ya, kalian nanti akan ada beberapa alternatif tempat magang. Di antaranya adalah di BUMN, ya, di mana kalian akan memperoleh 20 SKS untuk magang ini, akan dikonversi ke mata kuliah yang terkait. Dan juga ada tawaran untuk melakukan transfer kredit, yaitu kuliah di luar negeri yang sudah berjalan saat ini dengan University of Tun Hussein On Malaysia. Kalian bisa mengambil kuliah di program studi teknik elektro di Malaysia, Universitas Tun Hussein On, dan kalian pada saat ini, ya, kakak-kakak kelas kalian melakukan kuliah secara online, dan ini gratis. Dan materi yang diperoleh itu adalah materi internasional dan diajar oleh dosen-dosen yang berpengalaman di sana. Dan apabila kalian selesai perkuliahan di sana, mengikuti ujian, maka hasil kuliah itu nanti akan ditransfer ke SKS kalian di sini. Selain kegiatan perkuliahan, kalian juga bisa berorganisasi. Ada beberapa kegiatan organisasi yang bisa diikuti. Himpunan mahasiswa elektro ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa prodi teknik elektro.
Dan selain HME ini ada juga kegiatan organisasi di Radio FM, di mana kalian bisa menjadi anggota di organisasi ini. Kalian juga akan bisa belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa menyampaikan berita kepada masyarakat, dan juga berkreativitas pada berbagai bidang yang lain melalui radio ini. Nah, sebagai tambahan, kalian di program studi teknik elektro diharapkan untuk bisa memperkuat kreativitas kalian sebagai mahasiswa dengan mengikuti beberapa kompetisi, di antaranya adalah kompetisi startup. Ini adalah kompetisi di tingkat mahasiswa untuk berwirausaha yang berbasis teknologi, melakukan wirausaha berbasis teknologi. Dan juga kalian bisa mengikuti kompetisi robot, ya, dan lomba karya cipta elektro, elektronika, dan berbagai kegiatan kreativitas yang lain. Demikian paparan saya untuk memperkenalkan prodi teknik elektro bagi kalian para mahasiswa baru angkatan 2020. Tentunya masih banyak yang belum saya sampaikan di sini. Namun karena keterbatasan waktu, maka presentasi ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung dan belajar di program studi teknik elektro. Saya berpesan kepada kalian untuk tetap mengembangkan kreativitas dan bersemangatlah dalam belajar. Semoga dengan bergabung di program studi teknik elektro Universitas Islam Malang dapat mengantarkan kalian ke masa depan cerah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.